Pemirsa, rehab rumah warga korban banjir di Batu Layar dan Kekait Lombok Barat hingga saat ini belum terrealisasi karena adanya penolakan dari warga terkait lokasi pemindahan. Penolakan warga korban banjir untuk direlokasi ke lokasi lain menjadi kendala yang dihadapi Pemda untuk merehab rumah korban banjir. Relokasi tetap diusahakan, namun keinginan warga bermacam-macam. Ada yang ingin di dekat rumahnya dan tidak bisa ditentukan. Sekitar 7 rumah yang hanyut terbawa derasnya banjir bandang yang terjadi akhir tahun 2021 lalu yang harus segera direlokasi. Sementara rumah yang rusak sedang diusahakan pemerintah desa, kecamatan, dan Pemda. Saat ini Pemda terus melakukan negosiasi dengan warga korban banjir terkait lokasi relokasi. Dari data yang telah dikirimkan oleh BPBD tersebut akan kembali diverifikasi ulang oleh pemerintah pusat hingga saat ini setelah berbulan-bulan bencana berlalu. Pengusulan untuk satu rumah yang rusak berat yaitu 50 hingga 100 juta dan perbaikan tergantung kerusakan dan nanti pusat yang akan menentukan nominalnya berdasarkan data laporan. Sementara itu, Camat Batu Layar Afgan Kusuma Negara mengakui masyarakat yang rumahnya hanyut akibat banjir enggan untuk direlokasi ke lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggal awal mereka. Camat Batu Layar mengatakan warga korban banjir menolak direlokasi ke lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggal awal mereka. Harapan saya supaya dibuatkan saja rumah di tempat semula itu, karena insya Allah tidak akan banjir seperti kemarin lagi, sebab sungainya sudah diperlebar 2 kali lipat lebarnya dan lebih dalam, sehingga kalau ada air bah serupa bisa tertampung di sungai itu. Gitu. Alasan dari pemerintah pusat sendiri untuk tidak mau memberikan mereka bangun di situ seperti apa? Katanya yang saya dengar informasi harus direlokasi walaupun dibangunkan rumah. Sementara kalau untuk direlokasi masyarakat tidak mau. Apalagi tempat relokasinya di luar desa. Sedangkan di satu dusun dekat dusun terdekat saja mereka tidak mau. Apalagi di sana tidak ada tanah Pemda. Gitu. Jadi harapan saya sekali lagi dibikinkan rumah di tempatnya semula. Pemda tidak dapat memaksakan warga korban banjir untuk direlokasi dan mengusulkan warga yang tinggal di bantaran sungai yang hanyut diterjang banjir dibangun kembali ke lokasi yang sama. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya jelang perhelatan MXGP Samota 24 hingga 26 Juni mendatang. Pemda percepat berbagai persiapan dan saat ini progres sirkuit telah mencapai 90%. Kejuaraan motocross tingkat dunia yang akan digelar di sirkuit Roket Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tinggal menghitung hari. Persiapan arena dan fasilitas lainnya tengah dikebut oleh penyelenggara dan dipastikan akan rampung 4 hari ke depan. Sirkuit yang diberi nama Roket Samota memiliki trek dengan tingkat kesulitan tertinggi ini dikabarkan akan menjadi trek terbaik di dunia. Nantinya trek ini akan dijajal oleh pembalap dari 20 negara peserta. Selain karena pemandangan alamnya yang indah, trek dengan panjang 1,8 km dengan 16 tikungan dan 10 handicap, jumping besar, dan tingkat kesulitan tinggi di mana sejak start awal, pembalap langsung dihadapkan dengan elevasi dan tikungan seperti mangkuk. Sirkuit yang berlokasi di daerah Samota ini memiliki pemandangan indah yang menghadap ke laut lepas yang terlihat jelas dari arena sirkuit. Progresnya sudah mencapai 90%, di mana kita dapat menyaksikan di belakang kita ini sirkuitnya yang begitu indah, bagus, dan yang dilaksanakan tanggal 15 Juni ini selesai dan ada kemajuan progresnya tanggal 10 sudah bisa kita menyaksikan selesai sirkuit. Untuk menghadapi kejuaraan motocross ini, pemerintah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat telah mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya penginapan, di mana peserta akan ditempatkan di sejumlah hotel, sementara penonton yang datang dari luar daerah akan ditempatkan di hotel lainnya, homestay, dan juga camping ground. Untuk memasuki arena ini, panitia telah menyiapkan sebanyak 30 bus pengangkut karena kendaraan roda 4 selain bus tidak diperkenankan masuk ke arena. Akomodasi, begitu juga dan lain-lain hotel yang memang sih belum semuanya kita bisa penuhi, tapi
Alhamdulillah menggunakan homestay, terus camping ground dan lain sebagainya udah kami persiapkan. Begitu juga dengan alat transportasinya, ada 30 bis yang akan membantu para penonton masuk ke kota, itu yang pakai mobil, dan yang naik sepeda motornya langsung jaraknya kurang lebih 1 kilometer bisa pakai. Dari Sumbawa Besar, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Ikon baru Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, satu di antara destinasi wisata favorit yang ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ikon baru di Tugu Mataram Metro menuju pintu masuk Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan merupakan satu di antara destinasi tempat favorit warga dan wisatawan untuk bersuah foto, kendati belum rampung pengerjaan. Salah satu pemandu wisata mengajak tamunya bersuah foto untuk memperkenalkan ikon Kota Mataram. Warga Febri mengaku sengaja datang berfoto dan sekaligus memperkenalkan ikon Kota Mataram kepada temannya yang datang dari Bali. Kita usahakan di sini supaya dapat view-nya Mataram, Kota Mataram ya. Bagus lah pastinya, mantap. Bagus sekali sih. Nanti kalau misalnya ada teman yang berkunjung, saya usahakan untuk biar tahu ini ikon Kota Mataram. Sementara itu, wisatawan asal Pontianak mengaku Yardi dan Vivi juga mengabadikan momen di Kota Mataram untuk bersuah foto. Ya, untuk ikon penyambutan selamat datangnya saya rasa sudah bagus gitu. Jadi soalnya begitu masuk kita terfokus dengan semacam pusat. Karena kan gitu. dari jauh kan udah kelihatan itu tingginya. Nah, terus ditambah dengan tulisan Mataram, I love Mataram, mungkin menambah cinta masyarakat dari Mataram sendiri kepada kotanya untuk menjaga kebersihan, penghijauannya agar yang tamu-tamu dari luar semakin tertarik. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan pihak pemerintah Kota Mataram sedang memperindah penataan, salah satunya dengan membuat ikon Kota Mataram. Itu kan gerbang utama masuk ke kota, jadi itu belum selesai sebenarnya. Itu kan tulisannya welcome to Mataram, kan ucapan selamat datang ke Kota Mataram. Dan memang itu kan jadi kesatuan nanti untuk penataan secara keseluruhan di kawasan utara. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai